Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat subuh di Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk di kajian surat tafsir surat Al-Baqarah ayat 178. Di ayat sebelumnya agak panjang bicara tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Dimulainya pembahasan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa di surat Al-Baqarah ayat 177 disesuaikan atau sesuai dengan pembahasan di ayat-ayat sebelumnya mulai awal juz 2, bicara tentang menghadap kiblat itu perintah Allah, sehingga ketika ada perubahan kiblat itu juga berdasarkan perintah Allah. Maka ciri keimanan dan ketakwaan itu bukan karena kemana arah kiblatnya, tapi arah kiblat mana yang diperintahkan oleh Allah. Itu yang menjadi pembahasan di surat Al-Baqarah 177. Sehingga karena takwa itu bukan tentang kemana arah kiblat, tapi kiblat yang mana yang diperintahkan. Rincian takwa adalah apa saja yang menjadi perintah Allah, begitu. Sama dengan ketika orang bicara siapa yang nanti akan masuk surga, bukan tentang apakah nama saya ini namanya baik, ya, jenenge apik mlebu swarga, tapi lebih kepada sikapnya itu sesuai atau tidak dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya. Karena ada banyak sekali orang yang namanya baik tapi perilakunya bertentangan dengan ketentuan Allah. Sama juga ada orang yang beribadah menghadap kiblat, kiblatnya adalah tempat yang memang dimuliakan, diangkat derajat kemuliaan tempat tersebut oleh Allah, tapi menghadap ke kiblat tersebut ya dilakukan bukan karena mematuhi perintah Allah. Jadi kunci iman dan takwa itu mengikuti, mematuhi perintah Allah. Nah,
Nanti di surat Al-Baqarah 178 juga masih bicara tentang ciri lain orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu ciri khususnya banyak, karena bentuk takwa itu lebih khusus daripada bentuk keimanan. Jadi amalan orang bertakwa itu lebih spesifik, lebih sulit, lebih tinggi derajat kesulitannya dibanding iman. Sebagaimana iman itu juga derajatnya berbeda dengan sekedar Islam. Begitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Nanti ayat selanjutnya belum saya masukkan di sini. Ya. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Begitu. Jadi itu yang hubungannya dengan ciri takwa itu adalah menjalankan kewajiban di dalam ayat 178 ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Kutiba ay furiḍah, sudah diwajibkan, sudah difardukan atas kalian al-qisasu fil qatla, diwajibkan atas kalian kisos dalam hal pembunuhan, dalam hal kematian orang-orang karena pembunuhan yang disengaja. Kalau yang tidak sengaja itu nanti beda hukum nanti dalam ayat yang lain nanti. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Pembunuhan orang merdeka ya, atau kisos dibunuh atau dihukum bunuh, dihukum matinya ya, orang yang merdeka itu seimbang dengan pembunuhannya terhadap orang yang merdeka. Hamba dengan hamba, perempuan dengan perempuan. Nanti ini ada penjelasannya agak panjang, maknanya itu ya apa. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un, maka siapa saja yang diberi maaf, mendapatkan maaf ya dari saudaranya,
Artinya siapa saja yang setelah membunuh dia tidak dikisos, tapi dimaafkan dengan tebusan, dengan diat. Fattiba'um bil ma'ruf, maka itu harus diikuti, ditempuh dengan baik. Wa adaun ilaihi bi ihsan, harus ditunaikan dengan cara yang baik. Maksudnya gimana nanti kita lihat. Zalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Yang demikian itu tidak diberlakukannya kisos, tapi cukup dengan membayar diat itu takhfifum mir rabbikum, merupakan bentuk keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kalian, wa rahmah, dan bentuk kasih sayang Allah. Faman i'tada ba'da zalika, maka siapa yang kemudian melampaui batas setelah itu, falahu azabun alim, maka untuknya nanti akan mendapatkan siksa yang pedih. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ayat ini nanti berhubungan dengan beberapa ayat yang lain, terutama yang langsung hukumnya adalah tentang kisos, itu berhubungan dengan surat apa? An-Nisa 45 insyaallah. Nanti kita lihat lagi, coba saya lihat lagi ya. Baik, sekarang turunnya ayat ini. Ini ayat ini dulunya seperti apa kok kemudian turun ayat ini? Ada beberapa sebab turunnya ayat ini. Sebagian ada yang menghubungkannya dengan qabilah, nama qabilah. Saat ini ya, keluarga, klan, ya, Bani Quraidah dengan Bani Nadir. Bani Quraidah itu keluarga klan Yahudi yang tinggal di Madinah. Bani Nadir sama, ini keluarga Yahudi. Kalau keluarga Yahudi berarti sebenarnya sudah punya tuntunan kitab suci Taurat. Nah, begitu. Baik, saya baca dulu sebab turunnya. Wa sababu dzalika, sebab turunnya ayat ini, Quraidah wan Nadir, yaitu terkait dengan Bani Yahudi Bani Quraidah dan Yahudi Bani Nadir. Kanat Banu An-Nadir qad ghazat Quraidah fil jahiliyah wa qahharuhum. Bani Nadir itu padha Yahudi ini perang memerangi Bani Quraidah pada masa jahiliyah. Wa qahharuhum, Bani Nadir niku lebih superior, lebih kuat. Nanti itu juga akan bersekutu dengan penduduk pribumi. Orang Yahudi di Madinah itu kan orang pendatang, gitu ya, podo mendatangi, tapi ya sering tidak akur. Ya biasa rebutan lahan
bisnis, lahan, pekerjaan, gitu ya. Nang Jakarta niku eling padha wong wetane ya antara Hercules sampai sapa pian situne sama seperti padha wong wetane itu artinya ya sebenarnya dari sisi suku ya meskipun berbeda tapi padha wong wetane gitu. Dan mereka biasanya bersekutu dengan pribuminya Aus dan Khazraj ya, pribuminya suku Aus, suku Khazraj. Fakana idza qatalan nadhari al-qurdi la yuqtalu bihi. Nah karena Bani Nadir itu lebih superior, lebih sering menang. Dadi rumangsa luwih dhukur levele. Kalau ada orang Bani Nadir membunuh ya orang dari Bani Quraidah itu tidak dihukum bunuh, bal yufada, tapi ditebus bimi'ati wasak minat tamar, dengan 100 wasak kurma. Waduh niki ukuran takaran dulu itu 1 wasak berapa, sudah tidak perlu dihitung. Pokoknya ditebus dengan barang, ditebus dengan makanan, ditebus dengan kurma ya. Jadi sejumlah kurma ya tentu cukup besar. Sampeyan niku kula golekno sak wasak niku pirang kilo. Tadi tebusannya itu 100 wasak. Nah, sakniki niku ngeten ya. Muncul 653 kilo. Pinten berarti? Pinten berarti? Setengah ton luwe. Ping 100. Pinten berarti? Kira-kira 5 ton kurma. Ya, kurmanya sak kilo pinten? Sak kilo pinten kurmanya? Kurma sing pantes titik lah 100 sak kilo. Sing Pak 50 wis 100 niku sing wis tunis iku. Oke lah, ojo sing tunis sing 50 ae sak kilo. Ya. 5 ton ping 50.000. Piro duwike niki? Hitung-hitungan mboten saged ya. Nggih, soalnya mboten enten duwike. Nek enten duwike niku pasti piro ae saged ngitung. Nggih. 5 ton. 5.000. Oh. Ngeten ya. Kali 50.000. 3 miliar seprapat. Jadi tebusane nek enten wong mati 3,2 miliar.
sapa sing iso nebus sakmono? Nggih enten mawon sing iso. Nek ngomong teng mriki kayake gak iso, masih kula nggih gak iso. Gak tau ro. Tabungan kula niku nek 02 mburi sing mburine koma diitung baru enten kaya. Baru tahu duwe niku. Tapi nek temenan ngene durung tahu duwe. Ya. Itu hitung-hitungan kula belani bukakno kalkulator. Jadi kalau Bani Nadir yang anggota keluarga, anggota suku Bani Nadir yang membunuh itu tidak ditetapkan hukum qisas, tapi cukup membayar fidyah atau diyat, denda tebusan. Besarnya nek cara saniki kurang luwih 3 miliar lebih. Tapi wa idza qatala al-qardiyun nadari qutila bihi. Apabila orang Bani Quraidah yang membunuh orang Bani Nadir dihukum qisas. Wa in fa'tau, kalau orang Bani Quraidah yang membunuh tadi itu tidak dikisos, tebusannya fadau bimi atai wasakin minat tamri di fadiyatil qaradi. Ya, maka tebusannya itu jadi 200 wasa. Ya, 2 kali lipatnya kalau orang Bani Quraidah yang dibunuh, jadi 6,5 miliar. Oleh karena itu maka mereka mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngerti nek di dalam agama Islam baru saja diturunkan ayat-ayat yang terkait dengan hukum had, hukum hudud. Hukum had atau hudud ini termasuk ya hukum qisas diberlakukan. Begitu. Maka turunlah ayat ini, keadil ngono niku. Ya harusnya sampean tahu. Karena Bani Israel itu sudah mendapatkan ayat Al-Quran tadi yang saya sebut ya. Sebenarnya mereka sudah tahu orang Bani Nadir, orang Bani Quraidah itu sebenarnya sudah tahu. Ini yang tadi saya sebut surat Al-Maidah, maaf bukan Al-Nisa, ayat 45. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anf wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas. فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Dan sudah kami tulis untuk mereka, maksudnya sudah kami fardukan juga ya kepada mereka Bani Israel bahwasannya nyawa dibayar nyawa. Kalau ada yang melukai mata, ya dilukai matanya. Begitu pula hidung, begitu pula telinga, begitu pula cacat fisik lain seperti gigi,
dan semua luka-luka fisik itu ada qisasnya. Ya. Jadi orang Bani Israel sudah diberi itu, lu kok tidak diberlakukan gitu. Ya, maka kemudian Allah turunkanlah ayat ini. Dalam riwayat yang lain disebutkan termasuk di dalam ayat 178 tadi kan, wal unsa bil unsa, al hurru bil hurri, wal abdu bil abdi. Dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas menceritakan kenapa kok ada muncul wal unsa bil unsa, perempuan dengan perempuan. Zalika annahum la yaqtuluna ar-rajul bil mar'ah walaki yaqtuluna ar-rajul bir rajul wal mar'ah bil mar'ah. Mereka itu biasanya menghargainya juga tidak sama orang-orang jahiliyah di kampung Madinah waktu itu. Ya orang-orang ini nek sing dipateni niku wong wedok, maka meskipun sing membunuh niku laki-laki, mungkin sing dihukum bunuh itu ya bukan yang membunuh, dihargai wedok padha wedok. Baru kalau yang dibunuh itu yang laki-laki, baru yang dikisos kalau memang dia pelakunya laki-laki ya laki-laki gitu. Nah karena begitu Allah turunkan surat Al-Maidah ayat 45 tadi ditutunno maneh, anan nafsa bin nafsi, nyawa itu dibayar nyawa. Apa artinya? Dalam pandangan Islam, faja'alal ahraru fil qisas sawa'un fima bainahum minal amdi rijalahum wa nisa'ahum fin nafsi. Asal manusia ini sama-sama merdeka, sama harganya, nyawane wong wedok, nyawane wong lanang, maka tetap dibales sama. Kalau yang membunuh laki-laki, yang dibunuh perempuan, ya bayar nyawae langsung yang membunuh, bukan dikekno wong wedok sing liyane. Begitu. Jenengan mungkin nggak terlalu paham hukum begini karena tidak ada di kita. Sampai nek nang Papua enten niki. Sing nanti nang Papua sinten. Hukum begini ini masih berlaku. Jadi di sana itu udah perang antar kampung, antar suku itu. Nah kalau ada pembunuhan di luar perang, tentu yang disebut pembunuhan itu di luar perang. Maka mereka juga begitu, bayar, hukum ganti nyawa juga, atau dengan bayar tebusan yang sangat mahal. Nah orang-orang Yahudi dulu itu ya begitu, nek sing dipateni wong wedok regane dianggap separuh. Maka kemudian kalaupun dituntut balas nyawa, sing didukno sing gak melok nglakoni, yang sama-sama perempuannya. Begitu. Maka ayat ini kata Ibnu Abbas harusnya dihubungkan dengan surat Al-Maidah ayat 45, bahwa annan nafsa bin nafsi, nyawa itu sama harganya. Gitu. Sehingga yang bagian
napa jenenge al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa, merdeka dengan yang merdeka, hamba dengan yang hamba, wanita dengan yang wanita. Itu menurut sebagian ulama itu sudah dinasakh, dihapus dengan surat Al-Maidah ayat 45 begitu. Al-Maidah 45 tidak pakai disebut hamba dibalas pembunuhannya dengan hamba, ya, hamba saya. Tapi karena di dalam surah Al-Maidah 45 itu nyawa dibayar nyawa, maka ya sudah berlaku nyawa dibayar nyawa. Pokoknya sing mateni ya dihukumi sama, qisas begitu. Nah, Ibnu Abbas istilahnya mboten mansukh. Ayat ini ketika sampai al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa itu kudu dihubungkan dengan surat Al-Maidah. Penjelasannya nek biyen gak dianggap podo kedudukannya, maka harus dianggap sama. Itu penjelasan dari riwayat ini. Jadi sebab turunnya itu ada banyak. Dalam riwayat yang lain juga sama, ya. Iza kana amdan al-hurru bil hurri, ya, kalau itu sengaja maka yang merdeka dengan merdeka. Itu karena ada dua kampung Arab di Madinah ini. Iqtatalu fil jahiliyah qoblal Islam yang biqaulil. Mereka saling perang, saling bunuh pada masa jahiliyah sebelum datangnya Islam. Ya, tidak lama sebelum datangnya Islam. Fakana bainahum qatlun wa jarahatun, di antara mereka ada yang terbunuh, ada yang terluka. Ya, sehingga kalau di antara mereka yang terbunuh itu al-abid, hamba saya, wan nisa, perempuan, falam yu'khadz ba'duhum min ba'din hatta aslamu. Itu tidak pernah mereka falam ya'khudz ba'duhum min ba'din hatta aslamu. Mereka ya tidak diberlakukan hukum qisas itu. Fakana ahadul hayyaini yatatawalu 'alal akhar fil uddah wal amwal. Ya, mereka biasanya ya ambil tebusan saja. Fahalafu alla yardha hatta yaqtula bil abdi minna al hurru minhum. Nah, karena ada yang saling superior tadi itu, kalau di antara mereka ada yang terbunuh seorang hamba, mereka minta tebusannya orang merdeka. Wabil mar'ah minna ar-rajul minhum. Kalau yang kami itu yang mati itu perempuan, tebusannya yang laki-laki. Ini Bani Nadir tadi itu sing superior itu mau pokoknya jaluk separuh ini terus. Maka turunlah ayat ini sama dengan tadi ya penjelasannya. Cuma bedanya itu tadi mesti jaluk unggul separuh nih. Itu Bani Nadir karena sering menang ketika perang. Akhirnya berlaku begitu. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Ini saya kira sama ya. Ini sama juga ya. Penjelasannya tadi sama. Saya lewati saja. Nah, sekarang hukum qisas itu kalau begitu bagaimana? Menurut ayat ini. Jadi kalau tadi itu jelas diwajibkan qisas. Wajib ini maknane napa wajib ini ya. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla ay furido alaikum, lo kayak tulisan abang-abang. Diwajibkan di sini
yaitu diwajibkan kisos dalam hal pembunuhan. Kutiba niku asal kata itu ditulis, tapi mari ngono niki maknane difardukan, diwajibkan. Sehingga kalau ada yang bertanya, afardun ala walil qatli al-qisas man qatala waliyahu. Wajibe ya napa? Umpama ana korban pembunuhan, apa waline napa waline berarti ya keluargane lah. Ya, apa harus mengkisos? Ya. Kan diwajibkan kisos. Padha kali kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa. Wajib napa mboten? Wajib. Saniki misale ana sing kepaten, wajib kisos napa mboten? Maka Imam At-Tabari dalam tafsir beliau termasuk ulama sing awal-awal menyatakan la ya boten ngono, tapi walakinnahu mubahun lahu zalika wal afwu wa akhdhudiyah. Niku sekedar pilihan mawon, gak kudu oleh memaafkan, oleh ngapik diat atau tebusan nggih oleh. Jadi fardunya itu bukan fardu seperti fardunya sholat. Fardunya sholat kena digenteni duit napa mboten? Mboten kena. Padahal sholat itu hukumnya fardu. Gitu. Imam At-Tabari mengatakan demikian. Karena itu maka sekarang ya, ketika misalnya ada bangsa Indonesia tidak menerapkan ini, niku gak padha karo gak nglakoni salat. Wong nek gak nglakoni salat di negara mana saja, para ulama sepakat orang seperti itu bisa dihukumi kafir. Mungkin ini kayak podo kalau fardune sholat kisos gak sampean jalan ya kafir sampean. Ngoten lho ceritane niku kudune jelas. Ngoten lho. Begitu. Jadi meskipun di sini kutiba alaikum, tapi tidak sama. Maaf, kutiba alaikum itu maknanya furido, diwajibkan atas kalian. Itu maknanya tidak sama dengan fardunya sholat. Begitu. Iki sajane mirip-mirip karo poso. Poso kan kutiba alaikumusiyam itu juga furido. Nah poso niku nek encene gak iso kena diganti napa jenenge? Fidyah. Begitu. Jadi tidak sama dengan fardunya sholat. Kenapa? Karena ada pilihannya. Memaafkan boleh, mengambil apa tadi, denda, apa tebusan boleh. Ya, tebusannya monggo tadi yang pengalamannya 3,5 miliar gitu ya. Lah kalau kemudian dikata, loh kok disebut kutiba alaikumul qisas? Ya. Mesti ini kan furido kok ditulis. Ya. Inna makna zalika ala khilafi ma zahabat ilai wa inna ma ma'nahu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Ya. Ai annal hurra idza qatalal hurra fadamul qatil kafaun lidamil qatil
wal qisasu minhu duna ghairahu minan nas. Ya. Lho kan kutiba iku wajib. Lho, maksude wajib niku dihubungno ambek ayat mburine iku. Bahwa nek menerapkan kisos itu kudu sepadan. Kalau orang merdeka yang membunuh orang merdeka, ya dia langsung dihukumi bunuh, jangan diganti orang lain separone mang. Iku kaya Bani Nadir. Ka oleh ngono niku wajib dihargai sama. Itu wajibnya itu di situ. Nah, begitu maknanya. Ini Imam At-Tabari yang sejak awal berpendapat begitu. Tadi ngeten niki nek mboten maca tafsir, maca terjemah, waduh iki kudu pateni, kudu dipateni. Repot mungkin ya. Begitu. Fala tajawazu bil qatli ila ghairihi mimman lam yaqtul. Oleh karena itu nek ngukumi uang dengan kisos, ya jangan keluar dari konteksnya. Wong gak melok mateni mergo sak keluarga dijadikan diat, dijadikan napa jenenge? Ganti, gak boleh gitu. Ya sing mateni iku. Itulah yang disebut wajibnya kisos itu gitu. Tapi tetap ada pilihan. Sekarang gimana maksudnya? Kok disebut kutiba? Wal fardul ladzi faradallahu alaina fil qisas huwa ma wasafat min tarkil mujawazah bil qisas qatlal qatil bi qatilihi ila ghairihi. Jadi wajibnya kisos di sini itu maksudnya adalah wajibnya orang yang membunuh itu sendiri yang harus dihukum, bukan orang lain. Ya. Bahkan di sini disebutkan la annahu wajaba alainal qisas fardhan wujuba fardhis sholati wassiyam hatta la yakunu lana tarkahu. Wajibnya kisos di sini bukan wajibnya seperti kewajiban melaksanakan sholat maupun puasa. Kalau puasa dan sholat gak boleh ditinggal. Walau kana dzalika fardhan la yajuzu lana tarkahu lam yakun liqauli faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Kalau tidak boleh ditinggal, tidak mungkin Allah itu mengatakan di ujung ayat faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Sapa sing dimaafkan oleh saudaranya, oleh korban, maka ya silahkan, kan begitu. Di akhir ayat itu dimaafkan boleh gitu ya. Nah, ketika disebut kutiba itu berarti kata Imam At-Tabari kutiba itu maknane pun ditulis oleh Allah di dalam Lauhun Mahfuz. Nah, ini loh, fardu kok kutiba podo kali napa? Poso sama dengan kewajiban lain yang diberikan oleh Allah. Ketika disebut kutiba fa innahu 'indi ma'khudun minal kitabil ladzi huwa rasmun wa khattun. Kata Imam At-Tabari kutiba itu ya memang dari kitab. Kitab itu kabeh sing ditulis, kabeh sing ana catetane. Kenapa demikian? Zalika annallaha ta'ala dzikruhu qad kataba jami'a ma farada 'ala ibadihi wa ma hum 'amiluhu fil lauhil mahfuz. Karena Allah memang sudah mencatat, menulis semua yang diwajibkannya di Lauhil Mahfuz. Makanya di dalam surat Qaf ayat 77 78 Allah mengatakan, niki surat Qaf niki. Keliru di surat Qaf ya. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun.
Ya, coba keliru kula muni. Sebentar. Itu ada di surat Al-Waqiah, apunten. Ayat 78 dan 79 ya. Bahwa dia itu Al-Qur'an itu tercatat ya, merupakan Al-Qur'an yang mulia, ada di kitab yang terpelihara di Lauhim Mahfuz. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfuz ya. Jadi kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Kenapa disebut kutiba? Karena tulisan ini, ayat ini dicatat oleh Allah di Lauhim Mahfuz. Jadi itu maknanya. Karena itu yang terakhir, langsung saya begini. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Maka siapa yang kemudian dimaafkan oleh saudaranya, maka harus diikuti prosesnya, ya, dilaksanakan, ya. Dan itu kata Allah, takhfifum mir rabbikum wa rahmah, merupakan bentuk keringanan dari Allah. Maknanya innama syara'a lakum akhdadziyat fil amti takhfifan minallah alaikum wa rahmatan bikum. Jadi kalau Allah memberikan pilihan kepada kita bisa dengan membayar diat dimaafkan, itu bentuk keringanan dari Allah. Kenapa? Mimma kana mahtuman 'alal umami qablakum minal qatli awil afwi. Ya. Jadi ayat tadi ya itu maknanya dimaafkan itu dengan ada pembayaran diat, pembayaran denda. Nah itu keringanan gawe sing mateni, keringanan karo sing dipateni. Kenapa? Keluarga yang dipateni oleh keringanan, oleh ganti. Yang membunuh ono keringanan, iso diganti duit, mboten diganti nyawa. Itulah keringanan dari Allah. Kenapa? Karena yang diwajibkan ditentukan oleh Allah pada umat-umat sebelumnya. Kalau di Bani Israel pilihannya mek loro. Dikisos, nek gak dikisos diampuni penuh, wah repot. Nek dikisos sing mateni soro, ya wis kana pilihane. Nek diampuni penuh, keluarga sing dipateni sing apa? Itu. Kama qala Sa'id bin Mansur haddatsana Sufyan an Amr bin Dinar akhbarani Musaid an Ibnu Abbas qala kutiba ala Bani Israil al-qisasu fil qatla wa lam yakun fihimul afwa. Dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas menceritakan Bani Israil umat Nabi Musa sing gawe Taurat itu mboten enten maaf, pokoke kisos ya kisos. Nah, gitu. Sementara kalau umatnya Nabi Isa ngkon maaf ae. Abot gitu. Maka Allah ketika memberikan hukum kepada umatnya Nabi Muhammad disebutkan faman ufiya lahu min akhi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bil ihsan fal afu, maka maafnya di sini ayyak balad diyah fil amdi, itu bisa menerima diat. Yang demikian itu takhfifum mir rabbikum wa rahmah, keringanan. Loh, lah nek
Njaluk tebusan ambek njaluk diganti nyawa pisan niku ya napa? Maka itu makna dari ujung ayat. Faman i'tada ba'da zalika falahu azabun alim. Maknanya apa? Faman qatala ba'da akhdhi diyat au qabuliha falahu azabun minallahi alimun muja'un syadidun. Loh, wis dibayar diyat oleh pembunuh, mari ngono sik inting-inting pateni maneh. Nah, maka itulah yang dimaksud. Nah, itu melampaui batas. Itu ada riwayatnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, ini yang ada di samping ini. Man usiba bi qatlin aw khabalin fa innahu yakhtara ihda salas. Sapa sing kepaten keluargane oleh sebab pembunuhan orang lain secara sengaja, maka dia boleh memilih salah satu dari 3 ketentuan. Imma ayyam tasawuf, 1 jaluk kisos, silakan. Wa imma ayyakhudz dia, boleh memaafkan, mengambil dia. Wa imma ayyafwa, yes, boleh memaafkan sama sekali juga boleh. Nah, gitu ya. Tapi fa in arada rabi'ah fakhudhu ala ayatayhi wa man ihtada ba'da zalika falahu naru jahannam khalidan fiha. Nek njaluk sing nomor 4, nek njaluk nomor 4 niku napa? Telu-telu nih. Wah. Telu-telu. Dua-duanya ya njaluk diyat, ya njaluk kisos, maka itu azab yang pedih gitu. Maka Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain mengatakan, la u'afiya rajulan qatala ba'da akhdidiyah. Ya, saya tidak akan memaafkan sama sekali, kata Rasulullah, kalau ada orang yang membalas bunuh orang lain yang membunuh anggota keluarganya padahal dia sudah mengambil dia tebusan. Nah, itu kurang lebih pembahasan ayat ini. Kesimpulannya, kisos itu hukumnya wajib, diwajibkan oleh Allah, tapi tidak sama dengan wajibnya ibadah sholat atau ibadah puasa, karena ternyata Allah memberi pilihan. Pilihannya boleh mengambil diyat, bahkan memaafkan juga boleh. Lah terus wajibnya itu apa? Wajibnya itu kalau mau kisos harus harganya setara, sama. Jangan dibeda-bedakan antara orang. Itu wajibnya itu di situ. Itu kurang lebih. Kalau tidak mengambil kisos, maka boleh mengambil diyat. Ya, itu sudah setara. Makanya teng Saudi niku kena hukuman mati saged sampean tebus, tapi permintaane keluarga sing dipateni iku nek wong kono ya larange nemen. Ukuran wong mriki gak iso akhire. Gak sanggup. Negara. Ngoten lho. Lho, niki kan hitungane niki wau. Nek wong kono nampa 3M kok apa gelem? Gurung mesti kaya wong Arab niku. Ya, saya tidak tahu. Nah, kalau di sana bayar diat itu berapa? Tapi kalau ketentuannya di sini waktu masa jahiliyah itu tadi ada yang sampai memberlakukan 2 kali lipatnya, merasa lebih hebat. Ya 6,5 miliar. Kayak apa aku duit 1 miliar, 2 miliar? Enggak. Itu enggak boleh begitu. Maka diwajibkan di sini ada sambungannya. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa, itu supaya setara ya harga nyawa itu. Bahkan dalam sebagian pendapat ulama, lanang ya masih sing dipateni wedok ya tetep kudu dipateni mergo nyawa niku hargane padha begitu. Ojo mergo sing dipateni wedok sing mateni lanang sing dihukum
wong liya wedok karena dianggap setara, nggak boleh begitu. Saya kira demikian yang bisa kita pelajari dari ayat ini. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.